Kita sering banget kan dengar kata spiritualitas. Konsep yang rasanya personal banget, tapi di sisi lain kok iya komunal banget. Hari ini kita bakal coba bedah topik ini, tapi dari dua kacamata yang beda banget. Malah kadang-kadang kayaknya saling berantem gitu. Ada kacamata sains yang selalu cari bukti, dan ada kacamata budaya yang teguh ngejaga tradisi. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Oke, langsung aja kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada sains, fokusnya tuh ke hal-hal yang bisa diukur. Efeknya ke tubuh, pola aktivitas di otak, ya pokoknya semua yang bisa diuji di laboratorium. Nah, di sisi lain ada budaya. Kalau budaya ceritanya beda lagi. Ini bukan soal apa yang terjadi di dalam otak kita, tapi soal gimana sebuah ritual bisa nyatuin satu desa, atau gimana cerita turun-temurun bisa ngasih kita kekuatan. Kelihatannya kayak dua dunia yang beda banget kan? Nah, supaya kita bisa paham perdebatannya, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud spiritualitas sama dua pihak ini? Karena ternyata definisi mereka soal kata yang sama itu aja udah beda dari sananya. Menurut kacamata sains yang diwakili oleh Dr. Arya, spiritualitas itu intinya soal rasa makna dan keterhubungan. Nah, yang penting buat dicatat, sains di sini tuh nggak mencoba membuktikan Tuhan ada atau nggak. Bukan itu urusannya. Fokus mereka itu ke dampak yang bisa diukur di tubuh dan pikiran kita. Misalnya, gimana meditasi bisa nurunin hormon stres. Inilah yang bikin sains juga bisa nyambung sama praktik spiritualitas modern, kayak mindfulness, yang kadang udah nggak terikat sama agama atau tradisi tertentu. Sekarang kita ganti kacamata. Menurut Sari, yang mewakili pandangan budaya, spiritualitas itu bukan sesuatu yang steril di laboratorium, tapi sesuatu yang hidup dan dijalanin bareng-bareng. Ini soal ritual, cerita, dan simbol yang maknanya ya dibangun sama komunitas itu sendiri. Ini soal gimana, misalnya, sebuah upacara adat bisa nyatuin dan bahkan nyembuhin satu desa. Oke, kita udah lihat, definisinya aja beda. Pertanyaan selanjutnya, kalau gitu, apa yang mereka anggap sebagai data atau bukti? Apa sih yang sebenarnya mereka ukur? Coba deh lihat, ukuran-ukurannya sains tuh konkret banget. Dr. Arya dan rekan-rekannya nggak ngukur level keimanan, tapi data fisik yang bisa dicatat. Ritme napasnya melambat nggak? Kadar hormon stres kayak kortisol turun nggak? Pola aktivitas otak pas meditasi berubah gimana? Semuanya data yang objektif. Nah, sementara itu, pengukuran ala budaya, wah ini beda banget. Datanya itu bukan angka di monitor, tapi cerita. Apakah ritual pemakaman benar-benar berhasil ngasih ketenangan buat keluarga yang ditinggalkan? Apakah tradisi gotong royong bikin komunitas jadi lebih tangguh pas kena bencana? Ini bukan soal angka, tapi soal kekuatan nyata yang ngejaga keutuhan masyarakat. Nah, karena definisi dan cara ngukurnya aja udah kayak langit dan bumi, ya nggak heran kalau kedua pandangan ini sering tabrakan. Disinilah ketegangannya muncul, di mana bukti laboratorium ketemu sama tradisi yang usianya mungkin udah ratusan tahun. Kata Dr. Arya, masalahnya mulai jadi serius pas ada klaim spiritual, misalnya soal kesehatan, yang dijual seolah-olah itu fakta ilmiah, padahal buktinya nggak ada. Atau yang lebih parah, pakai istilah-istilah sains cuma biar kedengeran keren dan meyakinkan, padahal itu sains palsu. Contohnya, mungkin kayak ngejual air kuantum yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit. Ini jelas bahaya, karena bisa ngerusak kepercayaan ke sains yang beneran. Tapi, jangan salah, Sari punya argumen balasan yang kuat banget. Menurutnya, tabrakan itu juga terjadi dari arah sebaliknya, yaitu ketika orang-orang sains langsung meremehkan praktek budaya karena dianggap nggak rasional. Kata Sari, itu cara mikir yang malas. Sebuah komunitas dengan segala tradisinya itu bukan sampel di laboratorium, mereka punya sejarah dan konteks yang harus dihormati. Oke. Setelah lihat semua perbedaan dan konfliknya, mungkin kita jadi mikir, wah, kayaknya dua kubu ini emang musuhan terus ya? Tunggu dulu. Ternyata di tengah semua itu ada titik temu yang menarik banget. Dan jujur aja, mungkin nggak kita duga sebelumnya. Dan ini dia, titik temu krusialnya. Keduanya, dengan cara masing-masing, setuju soal pentingnya dua hal. Makna dan perhatian. Sains nunjukin gimana meditasi, yang intinya adalah latihan perhatian, bisa bener-bener ngubah struktur otak. Sementara itu, budaya lewat ritual dan cerita ngasih kita alasan buat menaruh perhatian, ngasih kita makna. Jadi, yang satu ngejelasin gimana tubuh kita bekerja, yang satunya lagi nyediain kenapa kita perlu melakukannya. Dan ada satu lagi titik temu yang lebih dalam, kerendahan hati. Sains yang baik itu selalu ngakuin kalau ada hal yang belum diketahui, ada batas pengetahuannya. Di sisi lain, banyak tradisi budaya yang ngajarin kita soal terbatasnya kendali kita sebagai manusia. Jadi keduanya, dengan cara yang berbeda, ngajak kita buat nggak sombong. Ternyata, baik teleskop yang menatap luasnya alam semesta, maupun ritual yang menatap ke dalam diri, sama-sama ngajarin kita buat rendah hati.
Biar lebih kebayang, kita pakai contoh konkret, doa bersama. Dari sisi budaya, kata sari, tujuannya itu buat nunjukin persatuan, dan mekanismenya adalah ngerapihin lagi hubungan sosial. Nah, dari sisi sains, kata Dr. Arya, tujuannya adalah nurunin penanda stres. Mekanismenya, sinkronisasi nafas dan ritme kelompok, yang secara fisiologis nenangin sistem saraf. Lihat kan, keduanya bener. Yang satu ngejelasin apa yang terjadi di antara kita sebagai komunitas, yang satu lagi ngejelasin apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Mereka ini dua sisi dari koin yang sama. Jadi, setelah semua ini, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Gimana caranya kita mikirin topik serumit ini dengan lebih jernih? Nah, ini ada semacam aturan main sederhana buat kita semua. Jadi, apa aja panduannya? Pertama, dari kubu sains, belajar pisahin antara pengalaman dan penyebab. Pengalaman kamu merasa tenang itu nyata, tapi klaim ilmiah soal penyebabnya itu butuh bukti. Kedua, dari kubu budaya, jangan buru-buru ngejudge. Coba deh pahami dulu makna lokal dari sebuah tradisi buat komunitasnya. Ketiga, hati-hati sama siapapun yang pakai bahasa ilmiah cuma buat jualan. Dan yang paling penting, nomor 4, utamakan etika. Spiritualitas itu harusnya menyembuhkan, bukan malah menyakiti. Pada akhirnya, mungkin pertanyaannya bukan lagi sains atau budaya yang benar, tapi justru, bisakah kita belajar untuk memakai kedua kacamata ini, sains yang mencari bukti dan budaya yang mencari makna, secara bersamaan? Mungkin, justru dengan begitu, kita bisa melihat gambaran yang jauh lebih utuh dan lebih jernih tentang apa artinya menjadi manusia. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.